sekalian, apa kabar semuanya? Saya Ayu Primadini, kembali lagi hadir menemani teman-teman dalam seri podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Hari ini kita mau cerita-cerita lagi ya soal penerapan metode Charlotte Mason yang tentunya punya banyak sekali tantangan. Salah satunya nih ada seorang ibu dari Surabaya yang katanya sih tertarik pakai metode Charlotte Mason, terutama untuk sesi akademisnya. Tapi katanya tantangan dalam kesehariannya itu loh, nggak semudah yang dilihat di sosial media. Oke, aku panggilin aja ya orangnya yang mau curhat nih. Ada Novi. Hai Nov. Halo Mbak Ayu, halo teman-teman. Saya Novi dari Surabaya. Saya ibu dari 4 orang anak. Jadi 3 orang anak itu sudah menginjak remaja. Yang paling gede udah umur 15 tahun, nomor 2 dan nomor 3 kembar umurnya 14 tahun. Dan yang terakhir si Botot ini masih umur 10 bulan. Nah, anak-anak itu kan kira-kira 10 tahun ya. Jadi mereka selama 10 tahun itu mengenyam pendidikan formal gitu. Terus aku menemukan metode CM. Lah, aku mulai coba. Pertama-tama kan katanya itu harus selembut mungkin gitu ya, Mbak ya. Ternyata anakku mulai merasa, wah kok jadi ini ya, mereka kesulitan terutama dalam hal narasi. Selama ini kan mereka tidak pernah menceritakan ulang. Jadi mereka habis baca buku ya udah apa gitu kan. Kemudian prinsip sekali dengarlah, kemudian narasi lah, itu mereka cukup tertatih-tatih. Dan akunya juga ikut stres, ini kok gak seperti yang dikatakan itu ya, katanya sekali dengar sangat bagus, katanya membaca living book. Anak terpantik ide, ini anakku opo-opoan, kok makin stres aku ya, dan ini stres, mindsetku yang gak pas. Tapi kalau metodenya gak pas kok ya banyak cerita-cerita yang menyenangkan ya Mbak. Aku jadi bingung aku ini. Ada kesulitan dalam beradaptasi ya, dari dulu kan biasanya anak-anak sekolah, terus dirimu kan kalau mengirimkan anak-anak ke sekolah kan udah tinggal terima beres gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba anak-anak harus dididik sendiri, udah terlanjur remaja pula, pakai metode CM yang nggak gampang gitu ya, Nov ya? Iya benar. Begitu menerapkan metode CM ke anak-anak yang gede kan mereka sudah mulai protes, nggak mau ini, nggak mau itu. Terus aku kan ya bingung Mbak. Kalau sekolah tuh mereka nurut, disuruh guru apa itu mau lah, kok ini di rumah itu sama mboke kok gak gelem. Oke. Sama itu ya, kesulitan nerapin kurikulumnya ya. Iya, aku juga ya. Bener, aku ya bingung, aku ya ini gimana, kan aku coba intip AO, kemudian tak terapkan ke anak-anak, waduh kok gak bisa. Anak-anak kan kalau di sekolah formal itu paling gak kan udah SMP kelas 2, tak mundurin ke kelas 6 gitu, wah kok rasanya kesulitan, tak mundurin lagi, year 1, wah kegampangan, tak majuin year 3 sik gampang. Loh. Terus ini saya di ini yang mana? Aku kan bingung. Iya. Karena satu sisi anak-anak udah SMP tapi dimundurin lagi kelasnya kok gimana gitu ya, Nov ya? Iya benar, itu ya gimana? Oke, paham ya. Ya makasih ya Nov sudah berbagi kegelisahan di sini. Tapi kayaknya untuk menjawab pertanyaanmu itu aku nggak bisa sendirian ya. Karena kalau aku pribadi kan kebetulan anak-anakku memang nggak pernah sekolah dari awal ya. Jadi nggak tahu tuh gimana rasanya mengalami punya anak remaja yang mendadak pakai metode CM gitu ya. Jadi aku akan panggilin aja nih 2 teman aku sesama pengguna metode CM yang baru mulai menggunakan CM setelah anak mereka remaja. Biar kita bisa dengar langsung gimana mereka beradaptasi dari kurikulum sekolah ke kurikulum CM. Dan kupikir nggak cukup ya kalau cuman ibunya aja. Jadi kayaknya di segmen kedua nanti perlu juga nih kita undang anak-anaknya untuk ikutan ngobrol. Karena mereka kan udah gede-gede ya, udah remaja ya. Jadi kita bisa dengar langsung dari perspektif mereka bagaimana mereka beradaptasi dari kurikulum sekolah ke kurikulum CM. Udah siap ya? Langsung aja ya aku panggilin mereka ya.
Oke, bersama aku di sini udah ada dua orang ibu yang anaknya agak banyak nih kayaknya. Oke, dan udah besar-besar yang pasti anaknya ya. Boleh kenalan dulu nih ada siapa aja di sini? Halo, selamat malam. Aku Ratna, ibu 4 anak. Hmm, Benar luar katanya biasa Ayu ya. tadi, banyak-banyak ya. Yang paling gede udah umur 18 tahun, terus Wow. yang kedua itu 9 tahun, yang Mm-mm. ketiga 7, dan yang terakhir 4 tahun. Wow, tantangan sekali tuh ya. Betul. Aku sudah kenal CM itu sejak tahun 2017. Cuman baru benar-benar mulai fase akademiknya itu di tahun 2018 pas anakku yang pertama itu memutuskan homeschool dan yang kedua baru menginjak usia akademik umur 7 tahun ya waktu itu dia. Oke, oke, udah lumayan besar ya. Berarti waktu itu mulai akademisnya umur 15 tahun. Berapa? 16 tahun. No, ya 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Wow, udah Sekitar besar 16 sekali. tahun. Udah gede Lulus banget. SMP ya berarti ya? Lulus SMP. Jadi dia sempat 12 tahun ya mengalami pendidikan formal. Jadi it's so challenging ya buat Oke, oke. aku sebagai praktisi baru kenal CM, anaknya memutuskan homeschool yang tidak diduga-duga sebenarnya. Oke, seru nih ceritanya nanti kayaknya. Oke, yang kedua. Halo semua, aku Yanti, ibu 3 orang anak, Marcel, Leo, dan Nikita. Marcel sendiri udah 15 tahun, kemudian ada Leo 14 tahun, dan Nikita 7 tahun. Oke. Aku kenal CM itu sekitar tahun 2012. Waktu itu aku struggle karena waktu kami pindah ke Duri, waktu itu suamiku ditempatkan di pelosok, di pedalaman. Anakku mogok sekolah gitu, dia kesulitan adjust dengan sekolah barunya. Jadi aku memutuskan dan tidak ada banyak pilihan sekolah yang karena itu di pelosok. Jadi aku tidak punya banyak pilihan untuk sekolah, tidak seperti di kota besar. Dan akhirnya aku nyari-nyari metode homeschooling apa waktu itu, dan tertariknya dari buku CYB ya. Kenapa waktu itu ada tulisannya gini, children are born persons gitu kan. Jadi selama ini yang aku ketahui kan sebelum-sebelumnya anak itu ya udah kayak kertas putih, terus kita terserah deh orang tua ya apa yang kita bisa tulisin gitu. Tapi di buku itu kan dijelasin bahwa nggak seperti itu, bahwa anak itu adalah pribadi yang utuh, dia menyimpan citra Tuhan dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai orang tuanya, karena si anak ini merupakan jiwa yang terus berproses dan bertumbuh, tugas orang tua yang kita harus mendidik. Dan mendidiknya itu seperti apa? Ternyata berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Harus tegas tapi kalem. Nah, itu aku kayaknya gitu loh. Selama ini aku ngapain kayak gitu. Itu yang mestinya aku pengen, ini ideal banget nih gitu. Waktu itu ya, secara teori kayaknya ini bagus banget, ini yang terus aku diskusikan sama suamiku, ya udah kamu coba aja kata dia. Waktu itu suamiku masih kurang dia membebaskan aku lah karena dia juga nggak ada pilihan kan. Ya udah terserah, kalau kamu memang pengen pakai itu pakai aja, ya gitulah kata dia. Oke, menarik ya. Kalau Ratna, kenapa tuh Rat? Dulu kok tertariknya sama metode CM? Ini karena anak kedua aku ya. Justru anak yang pertama aku rasa dia sudah cukup mapan di sekolah dan ya baik-baik aja gitu kan, nggak ada masalah lah relatif. Jadi memang itu kaitannya sama anak yang kedua karena dia masuk usia TK waktu itu ya. Terus aku tuh memang punya ideal tersendiri bahwa aku nggak mau kalau TK itu dia udah diajarin baca, tulis, maksudnya yang kayak gitu-gitu banget gitu loh. Karena ada kebutuhan itu akhirnya aku cari dan nggak sengaja ketemu di mesin pencari Google ya, ada homeschooling. Wah, apa ini homeschooling? Ya, barulah aku kulik-kulik lah, yaitu homeschooling itu apa. Sempat pelajarin unschool itu gimana, Montessori itu gimana, terus sampailah juga salah satunya ada rekomendasi salah satu metode ini, ada Charlotte Mason namanya, itu coba baca bukunya Mbak Ellen yang Cinta yang Berpikir. Ya udah aku baca. Jujur untuk anakku yang gede aku benar-benar nggak terpikir kalau dia bakal homeschool juga. Aku pikir ya dia akan lanjut sekolah. Nah akhirnya ketemu itu terus merasa
kok ini ya cocok ya dibanding metode yang lain tuh aku merasa paling srek, terus merasa paling dekat dengan keseharian kami juga gitu kan. Ya udah akhirnya mantap homeschool dan mantap pakai metode CM. Yang gede gimana kok? Nah, Tiba-tiba sekolah, tiba-tiba dari sekolah tiba-tiba mau homeschool. Nah, ini juga agak-agak mengejutkan sebetulnya. Jadi aku tuh suka juga ngobrol sama bapaknya, itu kan ada dia juga gitu kan, bahwa ya nanti bisa juga homeschool gitu kan. Ya udah dia dengerin aja lah. Aku pikir ya cuma dengerin aja kan. Aku kira ya dia nanti SMA ya kayak biasa aja, mau SMA terus nanti lanjut kuliah gitu kan, biasa aja. Ya tiba-tiba di akhir SMP itu dia mulai minat sama balet ternyata. Jadi akhirnya dia putusin, aku kayaknya nggak mau sekolah deh, mau ini aja, mau lebih seriusin balet. Dan itu ya udah, aku jadi ya agak galau juga jadinya. Maksudnya kan gini, jadi challenging banget kan kalau dari kecil kan kayaknya masih agak enak gitu ya. Maksudnya kita bisa pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau karena dia awalnya udah sekolah lama, terus udah usia remaja, ini aku mesti gimana ya? Jadi kalau Mbak Yanti tadi karena pindah kota ya, memang nggak punya pilihan lain gitu. Kalau ini anaknya sendiri yang minta ya. Terus kan gini ya, kalau dari awalnya sekolah, terus tiba-tiba jadi homeschool pakai metode CM pula gitu kan. Mata pelajarannya banyak, kurikulum kaya, ada proses narasi juga segala macam gitu, harus nyari living books juga gitu. Nah, waktu itu apa sih yang terpikir lihat ada akademis metode CM, sementara anak ini juga udah terlanjur gede gitu? Jujur seperti yang aku udah bilang tadi, awalnya pasti bingung ya, agak shock juga karena kan aku sendiri itu baru kenal metode ini gitu kan. Di saat yang bersamaan aku baru kenal, anakku yang gede decide untuk aku mau homeschool gitu kan. Dan aku sudah pilih metode CM gitu kan. Berarti kan untuk dia juga pakai metode CM dong, nggak mungkin aku adiknya CM dianya minat bakat gitu kan. Walaupun mungkin seakan cocok minat bakat ya. Jadi mungkin kesulitannya gini, di kepalanya Ara itu mungkin dulu homeschool itu ya pendekatan minat bakat gitu yuk. Jadi dia akan fokus di balet, kemudian nanti akademisnya ya kalau pas deket-deket UN atau apa gitu dia baru ajarin ini, nggak perlu belajar yang macam-macam yang dia nggak suka gitu kan. Mungkin kebayangnya sih di kepalanya mungkin kayak gitu ya. Nah, CM ini kan kayak malah lebih dari sekolah kali ya. Jadi dia kan kurikulumnya sangat kaya gitu kan, terus ya harus dipelajarin semua gitu kan, lu nggak bisa pilih-pilih mana yang kamu suka aja gitu kan. Ya itu terus ada proses narasi pula gitu kan. Jadi mungkin tadi sama seperti Mbak Novi tadi, bahwa anak ini kan kalau di sekolah nggak terbiasa single reading, kemudian dia narasi. Nah itu kan sesuatu yang baru dan mungkin aneh kan. Jadi apa sih ini, aneh banget gitu kan. Aku tuh udah kebayang dia akan seperti itu gitu kan. Terus aku tanya Mbak Ellen, aku dulu mikir-mikirnya masih, kali kalau narasi tertulis masih oke kali ya, dia masih nyaman lah ya kalau narasi tertulis. Tapi aku tanya, ini kalau baru mulai masih udah remaja, kira-kira bisa nggak langsung loncat ke narasi tertulis? Padahal kan kalau narasi itu kan ada tahapannya ya, oral dulu, baru tulis, baru nanti bikin esai gitu kan. Kalau baru mulai usia berapapun ya tetap harus diperkenalkan oral dulu. Aku langsung mati aku gitu kan. Aku gimana nih mengkondisikan si Ara nih, takutnya ada penolakan lah gitu kan, atau dia merasa apa sih mama ini aneh-aneh aja sih gitu kan. Nah, tapi ya sudah, kita kembali lagi ke prinsipnya kan. Kalau ini kan, kalau CM itu kan bukan berdasarkan suka atau nggak suka kan, tapi memang ada yang benar gitu kan, bahwa kalau ini memang baik ya sudah. Jadi memang awalnya harus akunya dulu nih sebagai orang tua yang harus benar-benar mengimani ya dan meyakini bahwa memang yang aku pilih ini adalah sesuatu yang baik. Jadi ya sudah, aku juga harus siap menghadapi kalau dia mungkin mukanya masem, dia mungkin nggak senang, ya udah aku harus siap, aku harus bilang gitu kan, CM ini seperti ini. Tapi kan ada prinsip berikutnya, harus gentle gitu kan, nggak boleh kita memaksa. Jangan sampai apa yang kita anggap baik karena caranya kita salah, dia malah antipati gitu kan, malah nggak, kan percuma juga. Karena kan tujuannya kita mendidik itu kan bukan sekedar untuk menjalani jadwal demi jadwal kan gitu kan, tapi kan ada agenda bahwa ini dia mau membentuk karakter dia gitu kan. Jadi
di satu sisi aku galau ketika dia mau milih homeschool, tapi di sisi lain aku merasa ya Tuhan, ini mungkin jalan dari Engkau, bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk ini ya, apa namanya, ada pertumbuhan karakternya juga gitu kan. Ini bisa jadi kesempatan, dan dengan CM ini kayaknya jalannya tuh bisa lah ke situ gitu kan. Nah, mungkin kalau pengalaman aku sama Ara ya, dia itu ada yang namanya fase deschooling yuk. Jadi karena dia peralihan kan, dia 12 tahun sekolah formal, kemudian dia harus jadi homeschooler yang lebih mandiri. Itu kan nggak mungkin kalau aku langsung, kan homeschool tuh bukan memindahkan sekolah ke rumah ya, jadi bukan sekedar memindahkan jadwal gitu kan. Jadi dia memang perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi memang sekitar 6 bulan pertama itu relatifly dia nggak ngapa-ngapain yuk. Jadi aku nggak langsung pakai jadwal, misalnya jadwalnya AO lah atau jadwalnya mana gitu kan ya, harus hari ini gitu kan ya, sesuai jadwal itu. Ya aku pikir aku kan juga harus kenal anakku sendiri kan, dia kira-kira bagaimana kan. Nah, kayaknya kalau aku langsung genjot kayak gitu ya nanti dia stres, menolak, rasa aneh, akunya juga jadi stres gitu kan kalau nggak sesuai ekspektasi. Jadi ya sudah, dia schooling dulu. Jadi aku tuh pertama kasih tahu dulu CM itu bagaimana ke dia. Jadi yang dipelajari di CM itu apa saja sih, dan mengapa kamu harus belajar itu. Jadi aku konsentrasi di 6 bulan deschooling dia itu untuk itu. Jadi untuk banyak ngobrol, banyak diskusi, misalnya kalau dia ada keberatan, ngapain sih harus begini, itu kan kita bisa jadi ada proses dialog ya. Nah, jadi harapannya ketika masa deschoolingnya selesai, terus kita jalan ini kan metode ini, dia sudah paham kenapa kok saya harus belajar ini, kenapa kok saya harus melakukan ini dan itu gitu. Itu sih kalau pengalaman kami dulu yuk untuk memulai metode ini. Oke, jadi fase deschooling itu penting banget ya, memang tujuannya untuk mempererat bonding, memperbaiki komunikasi gitu ya. Benar. Iya, jadi supaya anak itu juga ya inilah beradaptasi, dan aku juga belajar mengenali dia juga kan, belajar ya itulah, karena kan kalau sekolah kan memang jadi agak jauh ya, karena orang tua ini kan mindsetnya, aku pun ya kalau udah nyerahin ke sekolah itu ya udah beres gitu kan. Mungkin intensitas ngobrolnya juga nggak berkualitas lah zaman dulu itu mungkin ya, jadi cuma sekedar nanyain tadi di sekolah pelajarannya gimana gitu kan, nilainya gimana ya, gitu-gitu aja gitu kan. Jadi tidak benar-benar mengenal dia gitu kan. Jadi pas masa deschooling ini, inilah kesempatannya kita heart to heart gitu kan. Ya dia tahu kenapa aku kok mau pakai ini, dan aku juga tahu pendapatnya dia tentang ini tuh bagaimana gitu loh. Jadi gitu. Oke, jadi itu tahapan penting ya. Jadi bukan langsung kita ngejejelin, kita mama punya kurikulum CM nih harus gini, tapi harus ada proses sebelumnya ya, yang meningkatkan bonding antara orang tua dan anak itu ya, supaya bisa saling mengerti ya. Jadi orang tua tahu maunya anak gimana, anak tahu orang tua maunya gimana gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih yuk. Oke, kalau Mbak Yanti gimana? Nah, kalau aku agak beda nih sama Ratna nih. Jadi pada saat sekolah itu kan anak-anak masih SD gitu. Nah, aku ketemunya CM itu pada saat anak-anak itu mogok sekolah justru. Aku cuma merasa ini keren banget nih metode ini gitu. Cuman aku tidak mengerti. Aku lihat kan di situ kan ini ada kurikulum AO gitu. So, aku nguplek-nguplek lah kurikulum AO itu. Oke, dari kurikulum ini bagus banget nih. Keren banget ya belajarnya. Dulu aku melihatnya kok bisa ya anak-anak diajar gitu history, ya kemudian belajar narasi. Menurut aku anak waktu itu kan anakku masih umur SD ya. Kayaknya kalau ukuran mata pelajarannya dibandingkan dengan sekolah kita itu jauh banget. Ini keren nih menurut aku. Jadi aku tirulah itu plek-plek gitu. Dan hasilnya anak-anakku berontak. Setiap kali tuh mereka kayak cacing kepanasan gitu. Meskipun aku merasa aku ngasihnya udah sebentar-sebentar loh, 10 menit, 5 menit. Jadi aku dulu bikinkan schedule. Bikinkan schedule, misalkan hari ini science, math, dulu kami pakai math-nya itu pakai MUS bukan MEP ya, pakai math UC gitu. Okay. Ya.
terus kemudian language, kemudian ada Bible study, itu aku susunkan. Tapi mungkin karena aku tidak mengerti prinsip-prinsipnya dan aku merasa itu semuanya, pokoknya ini harus di ini. Jadi aku seakan-akan memindahkan pelajaran itu. Jadi pelajaran sekolah itu aku pindahkan gitu. Sistemnya itu sama dengan sekolah gitu. Dan hasilnya anakku burn out, aku emosi, anakku emosi. Jadi aku benar-benar tidak mengerti. Gentle itu nggak mengerti apa gitu kan, sampai kemudian pergi ketemu Raya, aku masih merasa ini ada something missing nih. Kemudian aku pergi ketemu Raya, terus ketemu dengan teman-teman praktisi lain, kemudian kita mulai sharing-sharing, terus aku kayak menemukan missing link. Oh ternyata seperti ini nih aku harusnya memperlakukan anak. Terus aku mulai menerapkan lagi nih, tapi aku memang ambil jeda beberapa bulan untuk tidak menerapkan ini sama sekali, karena pertama kami baru pindah, mereka masih sosialisasi dengan teman-teman baru, kemudian pelajarannya juga aku pikir mana sih yang ini yang bisa aku pakai dan mana yang tidak bisa aku pakai, kayak gitu. Nah jadi kemudian mereka kembali bersekolah, terus aku diskusi lagi sama anak-anak. Kita akan tetap memakai CM ya, nanti kita akan sesuaikan apa yang sudah kamu dapat di sekolah dan apa yang bisa Mami selipkan. Nah seperti itu, dan itu sampai sekarang berlaku. Even kemudian si Aldo waktu lulus SD kemudian dia memutuskan aku bosen di sekolah, aku pengen homeschool aja, balik lagi gitu. Jadi anakku tuh sekolah homeschool gitu. Oke. Ada 2 kali tipenya seperti, tapi kami tetap menggunakan itu. Jadi aku menyusunnya selingan gitu. Kalau misalkan waktu mereka bersekolah, aku nyisipinnya mana yang bisa aku pakai, dan waktu mereka tidak sekolah mana nih yang aku pakai gitu. Oke, jadi kayak ada 2 skenario gitu ya, pada saat homeschool dan pada saat sekolah gitu ya. Iya. Mana yang lebih berat? Sebenarnya pada saat mereka sekolah sih jujur aja, karena energi mereka itu sudah habis, even pada saat sekolah online ini ya. Oke. Kalau pada saat homeschool dulu gimana Mbak? Belajarnya, nyesuaiin kurikulumnya itu loh, kan mereka biar gimana udah kelas berapa tadi, kelas 6 apa udah mau masuk kelas 7 gitu kan. Iya. Pakai CM ini kan kurikulumnya beda banget ya sama beda sekolah gitu. Jadi aku melihatnya dulu waktu ini gini, misalnya Bible study, kami kan itu kan ada panduannya AO ya, cuman waktu itu aku plek-plek ngikutin, kemudian setelah aku agak ngerti dikit, ternyata nggak bisa juga diikuti plek-plek, kemampuan anak-anak itu beda kok. Misalnya kayak kami pakainya Inggris gitu kan, ternyata kemampuan bahasa Inggris anakku udah lumayan, aku bisa lompat nih, nggak pakai nggak ngikutin di year ini ya, bisa ngikutin. Oh kita berarti bacaannya untuk ini misalkan di year 1 itu ada, atau year 2 itu ada bacaan misalkan apa kemarin itu ya, Thor and Fraud gitu kan. Oh ternyata dia terlalu mudah itu buat dia, lompat aja ke bacaan yang lebih tinggi, misalnya Charlotte's Web atau ke yang lain gitu. Jadi aku lompat-lompat mana yang kira-kira ini cocok untuk dia dan dia masih bisa terima, yaitu yang aku masukkan gitu. Nggak mesti sama gitu. Oke, jadi memang nggak plek-ketiplek ya, harus ngikutin dari kurikulum sesuai usianya juga ya. Maksudnya tadi anaknya udah year 7 gitu, terus harus pakai kurikulum year 7 kan nggak juga ya? Ya enggak. Karena mereka sendiri pertama udah remaja. Remaja itu kan kadang-kadang mereka pengen ngambil keputusan sendiri gitu. Aku lebih nyaman kayak gini, kayak gitu. Kayak si Sulung ya. Si Sulung ini sekarang lagi membaca Pride and Prejudice gitu. Aku lebih seneng baca yang ini deh gitu. Padahal aku kemarin ngasih dia bacaan yang lain gitu. Tapi ya udah, aku respect dengan pilihannya bacaannya dia. Sepanjang dia masih mau membaca dan dia masih mau mendiskusikan, kemudian dia masih mau menjalani narasi dan Bible study, diskusi dengan aku atau papanya, yaitu menurut aku itu fine gitu. Oke, jadi karena udah remaja jadi lebih membuka ruang untuk pilihan buku-buku juga ya? Iya. Nggak harus plek-ketiplek ngikutin kurikulum AO gitu misalnya. Enggak. Kami nggak ngikutin banget. Oke. Kalau Ratna gimana? Dulu kan berarti Kak Ara ini mulainya dari masuk SMA ya. Nah, apakah dulu memulai dari year 1 atau gimana? Atau mulai dari year berapa berarti? Year 10 langsung atau gimana tuh Rat?
Oke, kan tadi aku bilang ada fase deschooling dulu ya dia itu kan. Nah, di masa deschooling itu yang justru kupasok banyak adalah buku. Karena kan kami di rumah itu ada perpustakaan rumah itu ya. Dan kebetulan aku sudah mulai kumpulin buku-buku yang masuk kategori living book cukup banyak gitu kan di tempat kami. Ya sudah, dia mostly waktunya untuk membaca buku-buku itu. Yang masuk kategori living book itu ya, yang free read ya, walaupun free read ya. Nah, itu mulainya dari year 1. Buku-buku year 1 dia coba baca ya. Ya Yang karena lucu-lucu dia ya, Little House gitu-gitu. jadi lebih biar dia dapat rasanya dulu kan living book ini kayak apa. Karena kan jujur Ara ini suka baca. Dari kecil suka baca dan kami ada budaya membaca yang cukup baik, tapi yaitu buku-bukunya bukan buku living ternyata, buku Tweedle gitu kan. Dan which is itu baru aku tahu setelah kenal CM. Sebelumnya aku pikir pokoknya udah baca buku udah oke dong ya gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi ya udah di masa deschooling itu dia banyak kupasok dengan buku. Jadi setiap hari ya dia pasti baca buku, mulai dari buku-buku yang lucu-lucu yang kayak Charlotte Web, Pinocchio, Peter Pan, itu dia baca. Jadi biar dia dapat rasa bahasanya gitu kan. Oh living book tuh kayak gini gitu kan. Ya udah terus Dan masih bebas ya Ram ya, belum diminta narasi atau apa ya? belum diminta narasi. Jadi masih bebas, tapi dia suka ceritain juga sih apa sih ceritanya. Jadi ya suka buat bahan diskusi kami juga kan. Memang waktu itu memang ya bonding tadi kan ya Yuk. Jadi salah satunya ya kami dengan mendiskusikan buku-buku ini ceritanya apa sih gitu kan. Terus yang berkesan buat kamu apa sih, ya sesederhana itu saja gitu kan. Tapi karena memang dia sudah ada modal suka baca, suka buku, ya jadinya cepet Yuk. Jadi walaupun mulai dari year 1 itu dia lahap itu dengan cepat. Jadi akhirnya dia pun sampai di buku yang harus usianya dia gitu kan. Semacam seriesnya Jane Austen gitu kan. Dia akhirnya sampai ke situ juga gitu kan. Kalau untuk pelajarannya sendiri, karena memang dia itu nggak pernah selalu kenalnya buku teks aja kan ya cara belajarnya. Aku mulai dari buku year 1 Yuk. Untuk kayak sejarah aku pakai Child History of the World. Terus kayak Science aku pakai A Child Book of Nature kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya buku-buku yang tingkat dasar ya. Sebetulnya geografi aku pakai buku lokal kayak Kepulauan Nusantaranya Wallacea gitu ya. Jadi memang aku sama sekali nggak terlalu mau ngeplek sama AO punya ya, karena aku merasa aku tahu fasenya anakku sendiri dan aku nggak mau merusak itu hanya demi mengejar target harus year sekian itu bukan goalnya aku menurut aku, karena goalku itu lebih ke karakternya dia gitu kan. Sama akhirnya juga aku merasa walaupun mulai dari year 1 kan, kalau yang namanya living book itu powerful banget ya, dia kan naratif banget gitu kan. Aku justru merasa terberkatinya ya karena pakai CM ini ya, dan untuk anakku yang remaja karena kami diskusinya tektoknya lebih enak, akhirnya aku tuh ngerasa jadi kawan seperjalanan bener-bener loh Yuk sama dia itu. Jadi dan yang bertumbuh aku rasa bukan hanya dia mungkin ya, tapi aku sendiri, karena aku tuh nggak tahu lah ternyata pelajaran bisa dibuat seindah ini ya dengan buku-buku ini ya. Jadi kayak dan dia pun akhirnya juga jadi suka banget sama sejarah gitu ya. Jadi itu buku itu sangat memantik dia gitu ya. Jadi akhirnya dia pun karena udah gede ya, akhirnya dia bisa nyari ngulik-ngulik sendiri buku-buku macam biografi tokoh atau apa gitu. Jadi kemana-mana itu akhirnya dia sendiri kan yang explore gitu. Jadi aku nggak merasa khawatir walaupun dia mulai dari year 1. Yang penting kami kayak prinsip single reading, kemudian dia narasi itu bisa berjalan gitu kan. Jadi awalnya memang yang aku khawatirkan itu tidak terlalu terjadi Yuk. Aku kan sempat berpikir, wah kalau dia disuruh narasi oral nanti dia akan menolak atau gimana gitu kan ya, merasa aneh. Tapi mungkin karena ada proses deschooling tadi dan pelan-pelan dibangunnya lewat diskusi, dia tidak merasa itu jadi sebuah kewajiban ya. Tapi ya udah,
kami ngobrol aja konteksnya gitu kan, ngobrolin apa yang tadi dia baca gitu kan. Jadi kayak ya memang lebih smooth ya jadinya ya. Jadi dia narasi oral itu beberapa bulan pertama, terus dia meningkatnya memang tidak terlalu lama ya. Itu dia kemudian mulai narasi tertulis juga. Nah, terus dia juga kayak bikin ini tiap minggu itu dia kayak bikin jurnal gitu yuk. Jadi dia bikin review buku juga. Jadi apa yang dia baca itu aku minta dia untuk bikin reviewnya ya. Jadi tiap minggu. Tapi narasi oralnya tetap berjalan even sampai sekarang. Jadi setiap hari dia sekali pasti dia narasi oral sama aku apa yang dia baca. Salah satu atau sekarang udah 2 buku ya yang kami diskusikan tiap hari ya untuk dia oral ya. Selebihnya yang lainnya dia tertulis ya sama lewat jurnal mingguannya itu. Jadi jurnal mingguan itu isinya dia review buku yang dia baca minggu itu. Terus isi apalagi berita apa yang berita nasional, berita internasional apa minggu itu, isu apa gitu kan. Buku peristiwa ya. Peristiwa ya. Terus sama ini pengalaman yang seru apa maksudnya yang mengesankan di minggu tersebut gitu. Jadi untuk latihan menulis kreatifnya dia di situ juga. Jadi aku kayak dia belajar grammarnya apa saya tata bahasa itu lewat jurnalnya itu. Jadi momen aku ini kamu masih sering typo nih atau tanda bacanya harusnya kurang tepat nih kalau kayak gini. Jadi kayak gitu aja, nggak bukan sesuatu yang formal. Jam sekian pelajaran tata bahasa gitu, nggak kayak gitu. Jadi mengemasnya seperti itu kalau buat arah ya. Terus kalau kayak nature walk, sebenarnya ini yang agak susah buat dia itu yaitu nature walk sama puisi. Ini dia cukup, aku sih melihat dari ekspresinya dia itu setiap kali ku ajak itu kayak apa sih ini gitu kan. Walaupun dia tidak biasa ya. Walaupun dia tidak menolak dia anaknya enggak pemberontak sih kebetulan untungnya ya. Jadi ya dia iya aja gitu kan, tapi kan kita bisa rasa ya dia tuh terpaksa atau enggak gitu. Kalau diajak nature walk tuh kayak aduh ini apa sih panas banyak nyamuk atau apa gitu kan, kayak nggak enak gitu loh. Tapi ya sudah tetap kami lakukan gitu kan. Dan terus kayak kebetulan dia kan suka gambar tuh. Nah, aku itu kan kalau CM kan prinsipnya education is atmosphere kan. Jadi ya aku kasih aja atmosfer itu bahwa aku tuh suka tanaman gitu kan. Terus aku juga gambar gitu. Terus dia lihat ya udah dia ikut gambar gitu kan. Dia ikut bikin jurnal, ya udah berlangsung seperti itu saja sih, mengalir aja gitu untuk sehari-harinya. Dan karena dia udah gede, waktu deschooling kan dia udah aku kasih tahu tuh subjeknya CM tuh apa aja. Nah terus yang bikin jadwal itu dia sendiri yuk. Jadi hari ini aku pelajarannya apa-apa aja, pokoknya masuk semua gitu kan. Aku cek udah masuk semua, terus nanti tinggal kita diskusikan buku-buku apa yang mau dia pakai itu kita diskusinya berdua. Jadi udah kesepakatan di awal term gitu. Oh nanti kamu untuk subjek ini pakai buku ini, kayak gitu aja. Jadi terus nanti tinggal jalan aja. Oke, jadi jadwal dia yang ngatur sendiri, terus buku juga hasil diskusi ya. Jadi bukan monopoli orang tua ya. Kamu harus pakai jadwalnya gini-gini, kamu harus bukunya gini-gini, nggak gitu ya Rat ya berarti ya. Sama kayak Mbak Yanti ya, lebih memberi ruang ya. Mereka udah semakin dewasa, jadi perlu dikasih ruang juga untuk memilih sendiri gitu ya. Betul, karena kan kalau anak udah remaja itu kan dia sudah kayak punya maunya sendiri kan ya lebih. Dan memang juga itu untuk melatih dia sendiri untuk punya tanggung jawab kan, itu kan kamu sendiri yang susun gitu kan. Jadi tidak, malah kalau aku susunin kan nanti kayak balik sekolah lagi dia terima kayak cuma disuapin aja gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau dari ceritanya Ratna tadi itu atmosfer ya. Artinya dirimu nggak memberi dia beban yang tiba-tiba gitu kan. Jadi start small aja gitu kan, dari deschooling, terus ngebebasin dia baca living books, habis itu dan gak meminta narasi juga gitu kan, kecuali dia mau. Kalaupun narasi ya bentuknya diskusi aja gitu kan. Nah setelah itu semua lancar, baru terus pelan-pelan mulai masuk akademis gitu ya. Jadi gak ada paksaan ya sifatnya ya, lebih kayak menyajikan atmosfer aja ya, atmosfer orang tuanya juga suka living books, orang tuanya juga mendukung dia, kayak gitu ya. Dan paling penting juga bertahap ya, pelan-pelan nerapinnya, nggak langsung tiba-tiba banyak gitu ya.
Iya, memang di situ atmosfer bertahap pelan-pelan dan ya disiplin juga penting ya. Jadi walaupun santai tapi ya itu tiap hari harus konsisten gitu. Walaupun aku tahu dia suka atau tidak suka, ya dia lakukan gitu kan. Misalnya puisi, dia nggak suka puisi karena dulu katanya trauma nih. Waktu pelajaran puisi di sekolah itu sangat tidak menyenangkan. Jadi dia benci banget sama pelajaran puisi gitu kan. Ya tapi ya tetap ada pelajaran sesi puisi tiap minggunya, ya tetap aja dikerjain, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Itu gimana gitu. tuh? Kalau yang tadinya dia nggak suka, terus dia susun nggak itu di jadwalnya dia? Kan dia nyusun sendiri nih jadwalnya. Terus dia nggak suka gitu, gimana? Tetap dia susun. masukin? Oh, tetap dia masukin ya? Tetap dia masukin. Oke, walaupun dia nggak suka ya, tetap ya berarti. Karena kan ngelatih willnya dia juga kan. Aku juga kasih tahu ya. Ini aku tuh memang dari awal udah kasih tahu memang ini ya kita sama-sama berlatih, bukan hanya kamu tapi aku juga. Jadi mungkin itu jadi kita belajar sama-sama ya. Mama juga kadang juga masih suka berat nih, pengen ini padahal itu mungkin bukan yang mama butuh ya. Jadi lebih kayak gitulah, sering-sering ngobrol heart to heart kayak gitulah. Sebenarnya kayak gitu habit of obedience-nya juga udah kebentuk ya. Jadi lebih gampang ya ketika anak tahu bahwa sebenarnya yang diminta orang tua ini untuk kebaikannya dia juga gitu kan. Dia udah sadar gitu loh akan prinsip itu. Jadi dia ya disuruh orang tuanya begini, oke lah gitu ya. Iya, dia tahu bahwa itu memang untuk kebaikannya dia dan dia ngelihat sendiri bahwa aku juga melakukannya hal yang sama. Oke, thank you Ratna dan Mbak Yanti udah berbagi ya cerita-cerita nih tentang tantangannya memulai metode CM dengan anak yang ternyata sudah remaja gitu. Pasti tantangannya kan beda banget ya dengan anak-anak yang masih kecil. Oke, tapi kayaknya belum lengkap ya kalau kita nggak ajak ngobrol langsung anak-anaknya nih. Pasti aku yakin juga nih teman-teman pendengar penasaran juga kan pengen dengar langsung dari anaknya gimana sih sebenarnya kisah mereka memulai metode CM di usia yang tidak lagi kecil, tantangannya seperti apa dan apa yang mereka rasakan gitu ya. Nah, abis ini aku mau panggilin Ara putrinya Ratna dan Leo nih putranya Mbak Yanti. Oke, aku panggilin ya abis ini ya. Oke, jadi bersama aku sekarang udah ganti nih, udah bukan ibu-ibunya lagi, tapi udah ganti jadi anak-anaknya. Coba ada siapa aja, boleh kenalan dulu dong. Halo semua, nama saya Leonardo Radia Putra, umur saya 13 tahun dan saya tinggal di Pekanbaru. Halo semuanya, nama aku Ara, aku umur 18 tahun, saat ini tinggal di Jakarta. Oke, wah 18 tahun dan 13 tahun, jaraknya jauh nih ya. Oke, boleh nggak sih cerita dulu kenapa sih akhirnya kok memutuskan keluar sekolah gitu? Kalau aku dulu akhirnya memutuskan untuk keluar sekolah, karena saat itu aku tertarik sama balet, terus lagi nggak yakin juga sama pilihan buat lanjut sekolah, terus ngelihat ada option lain, jadi setelah coba dipikirkan berapa kali, akhirnya aku nyoba. Ya udah, aku keluar sekolah aja. Aku mau fokus balet aja. Kalau Leo dulu sempat keluar sekolah juga kan ya? Kenapa tuh Leo? Iya, jadi habis Leo lulus SD kelas 6, Mama dan Papa tanya SMP mau kemana. Habis itu Leo waktu itu tertarik sama fashion, sampai sekarang masih tertarik. Jadi waktu itu Leo bilangnya mau fokus fashion dulu. Jadi Leo atas keinginan sendiri milih homeschooling. Oke, jadi kalau Ara tertarik balet, Leo tertarik fashion ya. Menarik nih ya. Ada suatu minat yang ingin ditekuni gitu ya. Tapi dulu setelah keluar sekolah itu, orang tua bilang nggak sih kalau kalian nanti lulus sekolah terus kita mau coba nih metode namanya metode CM? Iya, mami yang bilang. Awalnya Leo nggak tahu metode CM itu apa. Jadi Leo tanya sama mami, habis itu Leo googling sedikit. Kupikir itu agak unik metodenya karena Leo waktu itu belum pernah mendengar
fakta tentang pendidikan yang metodenya seperti itu. Tapi ya, I was excited. Nggak sabar mau homeschooling. Jadi justru tuh dari googling ya. Setelah mami kasih tahu dirimu googling gitu ya. Iya. Oke. Kalau Kak Ara? Kalau aku dulu, waktu aku setelah bilang aku mau homeschooling, dikasih tahu kita nanti akan pakai metode Charlotte Mason. Terus dikasih buku subject by subject The Charlotte Mason Way. Itu kayak panduan belajar ala Charlotte Mason gitu. Kamu suruh baca Terus sendiri aku, gitu ya? iya, coba baca sendiri. Sebenarnya nggak nangkep juga sih pas itu. Tapi kayak aku udah excited, udah homeschooling, udah nggak usah mikirin sekolah lah. Jadi kayak metodenya apa aja aku udah, ya udahlah, ayo. Oke. Jadi kayak udah capek sekolah gitu ya, Ra ya? Nggak capek sih, cuma aku excited sama pilihan baru, sama tempat baru yang Cara mungkin baru ya. cara baru ya, yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya, yang beda banget sama orang lain. Oke, jadi sama ya, baik Leo maupun Ara sama-sama excited ya, begitu keluar sekolah tiba-tiba bakal menjalani satu metode yang barangkali berbeda banget ya dari sekolah ya. Atau Iya, Tante. anak remaja tuh suka tantangan ya mungkin ya, suka sesuatu yang baru gitu nggak sih? Bisa jadi. Iya sih. Oke, kalau sekarang nih keseharian kalian menggunakan metode CM tuh kayak apa sih? Apa aja yang dipelajari, terus cara belajarnya gimana? Kalau aku kesehariannya, aku bagi 2 jadwal. Jadi jadwalnya sebenarnya ada jadwal pegangan, tapi kadang aku suka pindah-pindah sendiri. Tapi yang jelas ada pelajaran yang harus aku pelajarin hari itu. Yang pertama aku pelajarin semua yang bahan-bahan CM-nya, kayak buku bacaannya atau pelajaran-pelajarannya. Terus baru aku lanjut yang kurikulum nasional. Oh, jadi belajar Kurnas juga ya, Ra ya? Iya, Banyak dong, Ra, yang dipelajarin. lumayan. Cuma karena yang CM waktunya nggak butuh waktu terlalu panjang, jadi kepegang semua sih. Oh gitu. Kenapa sih, Ra? Alasannya masih pakai belajar Kurnas juga? Karena aku agak labil juga. Agak labil. Kenapa Takut tuh? nanti tiba-tiba butuh atau gimana. Jadi ya udah dipegang aja semua. Tapi yang Kurnas belajar sendiri juga ya? Iya. Nah itu berarti berapa jam sehari kamu belajar, Ra? Segitu banyak kurikulum yang dipakai. Sekitar 6 sampai 7 jam. Gimana tuh pembagian waktunya, Ra? Ceritain, Ra. Aku pembagian waktunya per subjek sekitar 1 sampai 1,5 jam per subjek. Jadi nggak semua materi kurikulum nasional kan banyak materinya. Itu nggak semuanya. Sehari itu paling cuma 3 atau 4. Materi CM-nya juga 3 atau 4 sehari. Tapi nggak langsung 6 jam sekaligus. Enggak, banyak dipotongnya. Kadang per subjek aku istirahat. Satu subjek misalnya 1 jam, nanti aku istirahat 10 menit, 20 menit, terus aku lanjut lagi belajar lagi. Udah nggak didampingi mama ya? Paling kalau narasi oral. Nah, narasi oral datang ke mama, lapor gitu ya? Iya. Setor narasi gitu ya? Iya. Oke. Kalau Leo gimana belajar dengan menggunakan metode CM? Kesehariannya gimana? Kalau sekarang Leo ikut sekolah biasa. Sekolah Tapi, lagi katanya mama iya. tadi ya. Tapi setelah sekolah di waktu luang, terutama biasanya malam setelah makan malam dan beresin dapur, masih menerapkan metode CM. Jadi kita tetap baca living books, melakukan picture study dan Bible study, dan sering nature walk di sore hari atau di weekend. Dan metode CM ini Leo suka sekali karena kalau pakai metode CM itu we were taught to learn anything from everything. Jadi di mana kita berada itu kita bisa belajar sesuatu. Jadi kalau misalnya kita traveling, picnic atau misalnya ini sebelum
corona, waktu kita ke Bandung itu, kemanapun kita pergi itu kita selalu memperhatikan hal-hal seperti tanaman-tanaman, pohon-pohon. Itu salah satu alasan kenapa Leo suka banget. Oke, kalau gitu tadi bisa dibilangkan ya, pelajaran akademis kalian lumayan panjang gitu ya. Tadi Leo sambil sekolah di siang hari, habis itu malam belajar sama mama gitu kan, belajar pakai kurikulum CM. Tadi Kak Ara juga gitu kan, belajar CM juga, belajar Kurnas juga, bisa sampai 6 sampai 7 jam gitu kan belajar akademisnya gitu. Kalian masih punya waktu nggak sih di luar sesi akademis? Dan kalau ada waktu di luar sesi akademis itu biasanya ngapain aja? Banyak sih waktu luang. Itu kalau sambil waktu luang itu Leo menggambar, berkebun, main sama Nikita. Nikita adik ya? Iya adik. Jadi apapun yang Leo lakukan itu menggambar atau main atau berkebun itu Leo selalu ajak adik. Wah, kamu kakak yang baik sekali. Kalau Kak Ara gimana? Di luar sesi akademis biasanya ngapain aja? Kalau aku yang jelas balet. Terus karena aku suka learning something new dan aku fast learning, jadi aku suka ngelakuin apa aja yang aku lagi hobi saat itu. Misalnya? Dan selalu ganti-ganti. Misalnya apa misalnya? Akhir-akhir ini lagi suka crochet. Jadi waktu luang kebanyakan bikin crochet. Sebelumnya aku suka bikin kue. Jadi sering bantuin mama bikin kue. Jadi ngelakuin apa aja yang aku lagi suka saat itu. Waktu kosongnya. Jadi meskipun jam akademismu cukup panjang, masih punya waktu ya untuk melakukan hal-hal yang kamu suka ya? Iya. Oke. Kalau soal narasi gimana sih? Kalian waktu pertama kali narasi itu merasa kesulitan nggak sih dengan narasi? Enggak. Nah, menurut Leo ya, waktu pertama kali narasi sama Mami, itu dulu sama Marcel. Kakak ya? Iya, kakak. Narasi itu cukup gampang. Mami biasanya bacanya satu paragraf, habis itu kita menceritakan ulang. Jadi nggak terlalu susah sih. Karena Leo suka cerita juga mungkin ya? Iya. Oke, kalau Kak Ara gimana? Waktu pertama kali banget narasi itu, jujur aku nganggep itu kayak, ini apaan sih? Males banget. Dan aku kan dulu sekolah kan, jadi nggak biasa kan. Kayak nyeritain kayak, ngapain sih? Kayak nyeritain ke guru aja kayak nggak pernah kan. Biasanya ngerjain soal aja ya Kak ya? Iya, ngerjain soal. Terus kayak event ngobrol atau cerita keseharian di sekolah aja tuh jarang sebenarnya. Karena aku males aja cerita-cerita gitu. Terus begitu pakai Charlotte Mason harus narasiin buku ini, terus ya udah aku bener-bener kayak ngafalin, terus kayak ujian. Terus ya udah akhirnya dibalik lah, langsung kayak ditanyain gitu. Jadi urutannya abis ini gimana? Kan kamu tadi ngafalin kan? Ketahuan gitu ya sama mama ya kalau itu ngafalin ya. Iya. Terus ya udah aku jalanin aja, aku coba gimana sih sebenarnya caranya, harusnya tuh gimana. Terus sebenarnya narasi lama-lama cukup menyenangkan, karena aku jadi lebih inget ceritanya gimana, terus jadi bisa diskusi dari apa yang aku baca itu. Jadi ya sama kayak Leo, jadi narasi itu akhirnya jadi mudah dan menyenangkan. Oke, tapi bedanya tadi kalau Leo awalnya dari awal udah mudah gitu, kalau Kak Ara sempat struggling juga ya sampai benar-benar akhirnya suka narasi ya. Iya. Tapi tadi Kak Ara, kalau tadi kan kata Mama ya, Kak Ara biasa ngatur jadwal sendiri, terus walaupun ada pelajaran-pelajaran yang memang Kak Ara sebenarnya nggak suka gitu sebelumnya kayak puisi gitu kan, katanya Kak Ara nggak suka, tapi tetap masukin aja gitu. Itu kenapa sih Kak Ara?
Maksudnya kenapa kok Kara masih mau mempelajari hal yang sebenarnya Kara nggak suka gitu. Padahal kan kalau di homeschooling bisa dibilang lebih bebas kan. Maksudnya nggak ada paksaan juga untuk memasukkan mata pelajaran yang sebenarnya kita memang nggak suka gitu. Kenapa Kara tetap melakukannya? Awalnya aku cuma masukin aja karena disuruh. Mm-mm. Daripada ntar malah diomelin lah, daripada diapain, aku masukin aja lah. Jalan gak jalan pokoknya masukin dulu. Tapi terus akhirnya aku ngeliat lagi, aku dulu kenapa sih kayak nggak suka banget sama pelajaran itu, padahal sebenarnya itu suatu hal yang menarik untuk dipelajari gitu loh, dan banyak orang yang suka itu juga. Jadi udah aku coba aja lah, jalanin aja dulu. Oke, jadi awalnya karena pengen coba aja ya. Terus setelah dicoba? Nggak tahu ya kenapa, tapi aku tetap biasa aja, nggak sampai yang suka banget gitu. Oke, jadi belum terlalu suka, cuman ya tetap dijalanin aja gitu ya Kak ya? Iya. Oke, terakhir nih ya, Tante tanya, kalau anak-anak CM itu kan identik dengan living books. Kalau kalian, living books favorit kalian apa sih sejauh ini? Jadi sekarang Leo lagi tertarik tertarik dengan buku-buku yang menceritakan tentang Perang Dunia Kedua. Terutama peristiwa Holocaust. Wow. Jadi Leo baru selesai membaca The Boy in the Striped Pajamas dan Number the Stars. Saya suka buku ini karena Leo sih tertarik kepada sejarah dunia. Dan dari buku ini saya dapat mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa Holocaust. Buku ini it's not based on a true story, but it's based on a true event. Itu ada filmnya juga. Bagus banget. Itu akhirnya sedih banget, dan habis Leo nonton filmnya, Leo sempat nangis dikit. Tapi itu Leo itu jadi kepikiran terus ya habis Leo baca buku ini. Kok bisa orang itu bersikapnya kayak gitu? How could they do this to another human being? Kalau aku suka buku yang benar-benar sampai memantik sesuatu sih belum ada sampai saat ini. Tapi kalau yang aku suka, yang masih aku seneng banget bacanya itu Great Gatsby. Sama karya-karyanya Jane Austen. Oke, kenapa tuh? Kalau Great Gatsby itu karena aku basicnya suka banget sama sejarah. Dan Great Gatsby itu kan dia sejarah Amerika. Waktu masa perubahan ke modern gitu ya. Dan aku suka banget sama kalau Great Gatsby itu suka banget sama cerita-cerita pada zaman itu, sama latar belakangnya di balik buku di dalam cerita Great Gatsby itu, terus suasananya pada zaman segitu tuh kayak gimana. Terus kan Jane Austen sama Great Gatsby itu kan basicnya ada romance-nya, dan aku emang basicnya suka genre romance juga. Oke. Suka cerita romance ya. Jane Austen memang ceritanya banyak romance ya. Iya. Oke deh, terima kasih ya Leo dan Ara udah ikutan berbagi di podcastnya CM. Iya, terima kasih juga Tante. Terima kasih Tante. Iya, senang nih ya udah ngobrol-ngobrol kita. Semoga kapan-kapan kita bisa lanjut ya ngobrol ya di topik yang lain ya, barangkali topik tentang menekuni bakat gitu ya, bakat balet atau bakat fashion ya. Ya, demikian ya teman-teman pembicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini yang berkisar seputar bagaimana sih memulai pendidikan Charlotte Mason untuk anak-anak yang memang sudah pernah sekolah sebelumnya atau usianya memang sudah tidak kecil lagi gitu. Terima kasih teman-teman pendengar sudah bersedia mendengarkan obrolan kita yang hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya untuk tentunya membicarakan materi-materi baru, cerita-cerita baru yang masih berkisar di pendidikan Charlotte Mason. Saya Ayu Primadini undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.